Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzalal amra bis salati 'inda sidratil muntaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu bidinil haqqi wal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi amarna bis salati kama ra'ainahu shalla wa ala alihi wa ashabihil fudala wa ala tabi'ihim al-qurama wa man tabi'ahum ila yaumin la tujza nafsun an nafsin syai'aw wa amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sehingga tahun itu dijuluki dengan Amul Huzni, yang artinya tahun duka cita. Kenapa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sangat berduka? Pertama, karena beliau kehilangan 2 orang terpenting yang sangat mendukungnya dalam berdakwah, menyampaikan risalahnya, yakni Sayyidah Khadijah, istri tercintanya, yang selalu mendukung dan mendekengnya. Yang kedua, Abu Thalib, paman dekatnya yang selalu menyokong dan menjaganya. Kedua, sangat masifnya tekanan dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan kufar Quraisy dan penganiayaan mereka secara terus-terusan terhadap Nabi dan umat Islam di Mekah pada saat itu. Maka Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah sebagai hadiah dan hiburan langsung untuk menguatkan hati dan spiritualitas Nabi. Dan ini juga merupakan isyarat bahwa kalau kita sedih, obatnya adalah jalan-jalan ke tempat yang jauh. Cuman jangan lupa bahwa simbol Nabi Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan adalah minal masjid ilal masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Artinya jalan-jalannya itu jangan sampai melupakan masjid, jangan sampai melupakan Allah, jangan sampai melupakan sholat. Jadi kemana saja kita berjalan atau jalan-jalan, kalau sudah waktunya sholat, maka sholatlah di masjid terdekat atau di mushola atau di tempat yang bisa kita melaksanakan sholat. Kemudian juga Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW juga sebagai penguatan iman bagi kaum mukminin yang istiqamah. Karena Isra Mi'raj ini menjadi bukti kebesaran Allah dan menegaskan kenabian kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang kufar, Isra Mi'raj ini semakin menambah kekufuran dan kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat reaksi Abu Jahal umpamanya ketika dapat berita tentang di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia mencemoohkannya, meragukannya, dan menyebarkan berita bohong untuk mempermalukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di hadapan kaumnya. Kenapa? Karena bagi dia Isra Mi'raj itu dianggap tidak masuk logika duniawi. Dan ia terus memprovokasi orang-orang lain untuk supaya ikut ingkar terhadap Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, di antara momen paling penting dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kenapa sholat ini dianggap paling penting? Sebab diantaranya, karena sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. As-salatu hiya rihlatun ruhiyatun lil musalli yartafi'u fiha an humumid dunya wa yaqtarubu minallah kama arajan nabi fil isra wal mi'raj. Salat itu naiknya rohani kita, ya, meninggalkan kesibukan dunia menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ya, sebagaimana mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 sampai terus langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sholatnya yang seperti mi'raj itu, ya, adalah sholat yang ala surataini, dalam 2 bentuk atau 2 segi, 2 sisi, yaitu sholat jasmani dan sholat ruhani. Sebab kalau hanya jasmani saja, kemudian rohaninya kemana-mana, maka ini tidak mi'raj. Roh kita tidak mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendekat kepada Allah, malah semakin jauh. Oleh karena itu, maka sholatnya itu harus ala surataini, ya, jasmani dan rohani. Jasmaninya bergerak, sholat, ruku, sujud, dan sebagainya. Rohaninya juga, atau hatinya juga tetap ingat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat? Yang sangat penting, karena sholat merupakan wi'aul ibadah, wadahnya ibadah. Kalau tidak ada wadahnya, maka pahala ibadah kita yang banyak itu akan berserakan kemana-mana. Maka sholat adalah merupakan wi'aul ibadah. Kemudian juga karena sholat juga sebagai tiang agama. Tanpa tiang agama, agama seseorang akan roboh atau runtuh. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia sudah mendirikan agamanya. Tetapi sebaliknya, kalau dia merusak sholatnya, meninggalkan sholatnya, maka ia telah merobohkan agamanya sendiri. Kemudian juga sholat juga menjadi kuncinya amal, sekaligus penentu untung ruginya hidup kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa
min faridatihi syai'un qala ar-rabb azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammil minha man taqasa minal faridah thumma takunu sairu a'malihi ala hadha rawahu Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hambanya pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Tetapi jika sholatnya itu rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Adapun jika sholat wajibnya ada sedikit cacat umpamanya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku itu memiliki sholat sunnahnya, maka sempurnakanlah kekurangan sholat wajib itu dengan sholat sunnah rawatibnya. Jadi sholat sunnah rawatib itu sebagai penyempurna dari kekurangan di dalam sholat wajib. Begitu pula dengan seluruh amalnya. Bila merasa kurang sempurna, maka sempurnakan dengan amal-amal tambahan lainnya yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi sebaliknya juga, ya, dengan meninggalkan sholat dapat merubah identitas keislamannya menjadi kafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara tegas. Hadis At-Tabrani. Dalam kaitan ini, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam sebuah kitabnya menasihatkan kepada para keluarga, kepada kepala keluarga untuk memastikan anggota keluarganya selalu atau senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat beliau sebagai berikut. Wa 'alaika bihamli kullin man laka 'alaihi wilayatun min waladin wa zaujatin wa mamlukin ala fi'li shalawatil maktubah. Fa in imtana'a ahadun min haula'i man fa'alaha fa'alaika min fi'lihi fa'alaika biwa'dihi wa takhwifihi. Wa in tamarrada aw asarra 'ala tarki fa'alaika bidarbihi wa ta'niqihi. Fa in imtana'a wa lam yanzajir 'anit tarki fa'alaika bimuqata'atihi wa mudabiratihi. Fa in tarkas salata fa inna tarkas salata syaitanun ba'idun an rahmatillahi muta'arridun li ghadabihi wa li'anatihi. Li ghadabihi wa la'natihi. Artinya wajib bagi Anda memerintahkan kepada siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan Anda, baik anak, istri, pelayan, dan sebagainya, agar melaksanakan sholat. Jika salah seorang dari mereka tetap enggan melaksanakannya, haruslah Anda nasihati. Jika perlu, mempertakutinya atau menakutinya. Jika ia terus membangkang dan berkeras hati untuk tetap mengabaikan sholat, haruslah Anda memarahinya ataupun menghukumnya. Jika sesudah itu semua ia masih tetap menolak, wajiblah Anda mendiamkannya dan menolak hubungan dengannya.
Sebab orang yang meninggalkan sholat serupa dengan setan yang jauh dari rahmat Allah, serta menjadi sasaran murka dan kutukannya. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah wal Mudara'ah wal Mudaharah wal Muwazarah. Hadirin yang berbahagia, itulah sholat. Pentingnya bagi kita untuk terus mengingatkan keluarga kita agar jangan sampai ada seorang pun dari keluarga atau dari anggota keluarga kita yang meninggalkan sholat. Hadirin yang berbahagia, ketika Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadis qudsinya bahwa dunia ini tidak diperuntukkan bagi manusia, tapi akhiratlah untuk manusia itu. Maka kejarlah, berlombalah untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Dan janganlah terpedaya oleh kehidupan dunia yang sering menipu. Yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, ketika Nabi SAW Isra, beliau diperlihatkan seorang di atas langit yang setiap memandang ke bawah sebelah kanan, ia tersenyum. Tapi kalau memandang ke sebelah kiri, ia menangis terseduh-seduh. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia itu?" Kata Jibril, "Dia adalah Adam ayahmu, yang kalau memandang ke sebelah kanan, ia melihat anak keturunannya sedang berbuat kebaikan, sedang sholat, dan yang lainnya, maka ia tersenyum, senang hati. Tapi ketika ia memandang ke sebelah kiri, ia melihat anak-anak keturunannya sedang pada berbuat maksiat, pada meninggalkan sholat, dan sebagainya, maka ia menangis sedih sekali." Jadi ini peringatan kepada kita agar kita selalu mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh, dan memperingatkan mereka supaya tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan. Sebab kalau tidak, kita akan menyesal atau merana di alam barzakh nanti. Ketika dibukakan basyirah kita ini, dapat melihat anak cucunya berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, pada malam berikutnya setelah Nabi Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW nangis semalam suntuk. Kenapa? Karena turun sebuah ayat Al-Quran, karena turun ayat-ayat Al-Quran surah Al-Imran, Ali Imran ayat ke-190 dan 191 dan seterusnya, yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari adab neraka." Ini isyarat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berakal, ulul albab, orang yang terus mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Ulul albab itu yaitu orang yang selalu dzikir kepada Allah, kapanpun dan dimanapun, apakah sambil berdiri kiaman atau sambil duduk qu'udan, bahkan sambil berbaring sekalipun,
wa ala junubihim. Dan selalu berpikir, merenungkan segala ciptaan Allah yang sempurna dan mengagumkan, yang tidak ada cacatnya. Jadi selalu terus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan juga selalu memikirkan, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang besar, ciptaan-ciptaan Allah yang mengagumkan, ciptaan-ciptaan Allah yang tidak ada cacatnya sama sekali. Seraya memohon kepada Allah dengan lirih agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menyebabkan masuknya kita ke dalam api neraka yang panas melentang. Mudah-mudahan kita semuanya selalu terus dapat melaksanakan ibadah kepadanya, terus ingat kepadanya dalam kondisi apapun, terus sholat, tidak pernah meninggalkan, khususnya yang wajib, dan terus kita memohon kepada Allah agar kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan-kejahatan, dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, keselamatan, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.